Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Kurniawan dari Universitas Cyber Asia. Eh, Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi terkait UTS di mata kuliah metode penelitian manajemen. Baik, langsung saja ke materi. Untuk proposalnya sendiri yaitu berjudul analisis kinerja proyek jembatan kalender Hamilton atau Juana dengan metode performance PRIMS di PT Bukaka Teknik Utama. Kemudian ada daftar isi yang isinya yaitu ada bab satu pendahuluan, kemudian ada di bab 2 pembahasan, dan kemudian yang ketiga itu daftar pustaka. Baik, kita masuk ke bab satu yaitu latar belakang. Jadi proyek jembatan Kalender Hamilton ini merupakan proyek prioritas untuk mencegah kerusakan jembatan, kemudian meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta mendukung kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat di Pulau Jawa. Nah, dalam pelaksanaannya, proyek menghadapi berbagai kendala seperti kerusakan jalan akibat kendaraan proyek, kemudian penggunaan jalur detour yang mengganggu masyarakat, serta kemacetan yang menimbulkan keluhan dari pemerintah daerah. Nah, pemasangan jembatan baja ini direncanakan pada 31 Desember di 2025, mengalami keterlambatan dan baru terlaksana pada 20 Januari 2026. Nah, saat pemerintah meminta laporan kinerja proyek, perusahaan belum memiliki data kinerja yang terukur sehingga diperlukan evaluasi kinerja proyek secara menyeluruh. Kemudian kita masuk ke perumusan masalahnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja indikator kinerja secara subjektif yang ada di proyek jembatan Kalender Hamilton Juanda. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil pengukuran kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja di proyek jembatan CH Juana dengan menggunakan metode performance PRISM. Kemudian yang ketiga itu tujuan penelitiannya itu sendiri. Yang pertama, menentukan dan mengetahui apa saja indikator pengukuran kinerja yang dapat diterapkan di proyek CH ini. Terus yang kedua yaitu mendapatkan hasil pengukuran kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja dengan metode performance PRISM, AHP, kemudian Objective Matrix atau OMAX, dan Traffic Light System atau TLS. Kemudian yang keempat yaitu manfaat penelitiannya itu sendiri. Jadi yang pertama ada sebagai literatur dalam mengembangkan materi pengajaran mengenai indikator pengukuran kinerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap perusahaan manapun. Dan yang ketiga yaitu mendukung pengabdian masyarakat luas. Lalu kita masuk ke bab yang kedua yaitu pembahasannya. Yang pertama ada kajian teori. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Yaitu menurut Stolovitz and Kipps di tahun 1992. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Itu menurut Griffin 1987. Nah, kemudian menurut Mulyadi dan Setiawan 1999 sampai 212 sampai 225, itu manfaat dari pengukuran kinerja sebagai berikut. Jadi menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggannya dan membuat seluruh personil terlibat dalam upaya pemberi kepuasan kepada pelanggan. Kemudian memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Kemudian performa PRIMS itu sendiri yaitu pendekatan dimulai dari menentukan siapa saja stakeholder yang terlibat dalam perusahaan, bukan dari strategi apa yang diterapkan di perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu perspektif seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya secara terperinci dijabarkan pada sebagai berikut. Jadi ada yang pertama yaitu kepuasan stakeholder, kemudian strategi, proses, kemudian kapabilitas, dan juga kontribusi si stakeholdernya itu sendiri. Kemudian kita masuk ke keterkaitan antar variabel. Jadi hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu stakeholder satisfaction berpengaruh terhadap peningkatan kinerja proyek karena kepuasan pemilik proyek, pemerintah, masyarakat, dan pekerja akan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek itu sendiri.
Kemudian stakeholder contribution memberikan kontribusi berupa dukungan sumber daya, kemudian informasi, koordinasi, dan kerjasama yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian yang ketiga yaitu strategi menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek sehingga seluruh aktivitas berjalan sesuai target waktu, mutu, dan biaya. Kemudian proses yang efektif, dapat, dan efisien akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kemudian yang kelima itu capability berupa kompetensi SDM, kemudian teknologi dan infrastruktur menjadi faktor pendukung keberhasilan proyek itu sendiri. Jadi ada beberapa peneliti yang terdahulu yang relevan. Jadi ada yang pertama untuk nama penelitinya sendiri yaitu Mardiono, Wibisono, dan Jolanda. Nah, judulnya yaitu pengukuran kinerja menggunakan model performance PRISM di perusahaan makanan. Nah, metodenya sendiri yaitu performance PRISM. Nah, hasil penelihatannya itu stakeholder employee memperoleh nilai tertinggi, sedangkan supplier terendah. KPI prioritas perbaikan adalah program pelatihan dan peningkatan aset. Nah, kemudian ada si Capa Bintarti, judul penelitiannya yaitu pengukuran kinerja perusahaan dengan metode performance PRISM pada PT Tunas Dwipa Matra Godin. Dengan metode performance PRISM, hasil penelitiannya yaitu diperoleh 31 KPI yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan secara komprehensif. Kemudian kita masuk kerangka penelitiannya yaitu jadi yang pertama adalah permasalahan kinerja proyek. Nah, itu kemudian nanti kita identifikasi stakeholder, kemudian kita lihat performance price, itu meliputi stakeholder satisfaction, kemudian stakeholder contribution, strategi, proses, dan capability. Nah, dari situ baru kita bisa ambil ke penentuan KPI, kemudian pembobotan KPI, kemudian pengukuran kinerja atau OMAX, kemudian evaluasi. Nah, setelah evaluasi barulah hasil pengukuran kinerja dan rekomendasi perbaikan. Kemudian ada yang kelima yaitu hipotesis. Yang pertama yaitu stakeholder satisfaction berpengaruh positif terhadap kinerja proyek jembatan Kalen Hamilton Juanda. Kemudian stakeholder contribution berpengaruh positif terhadap kinerja proyek jembatan Kalender Hamilton Juanda. Kemudian strategi berpengaruh positif terhadap kinerja proyek jembatan Kalender Hamilton Juanda. Kemudian keempatnya yaitu proses berpengaruh positif terhadap kinerja proyek jembatan Kalender Hamilton Juanda. Nah, kemudian capability berpengaruh positif terhadap kinerja proyek jembatan Kalender Hamilton Juanda. Kemudian perspektif performance PRISM secara simultan mampu mengukur dan meningkatkan kinerja proyek jembatan Kalender Hamilton Juanda secara efektif. Kemudian kita masuk ke daftar pustaka yaitu Lebas M tahun 1995, Performance Measurement and Performance Management. Kemudian International Journal of Production Economics, Vol 41, ISO 1-3 di halaman 23 sampai 35. Kemudian Liu Ji et al. Di tahun 2014, Conceptual Framework from the Performance Measurement of Public-Private Partnership. Itu di Journal of Infrastructure System. Kemudian ada Nelly A.D. Adams, C.N. Kennerly di tahun 2005, The Performance Primes, The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder Relationship, Hungarian Edition, kemudian Financial Times and Prentice Hall, itu di London. Baik, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.